Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rois Fatoni ST MSc PhD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Yat Fiksasi terhadap kualitas warna kain batik dengan pewarna alami limbah daun buah alpukat atau Persea americana. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Triutami dengan NIM D502000054, Prodi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun pokok bahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu batik berasal dari kata amba, tik yang berasal dari bahasa Jawa, amba, dan tik yang artinya menulis titik. Jadi, batik mengacu kepada teknik seni melukis titik-titik. Dengan kata lain, batik adalah karya melukis corak gambar di atas kain. Untuk menghasilkan macam-macam rupa motif dan sifat khusus dari batik, maka dalam pembuatan batik dapat digambar pada mori dengan menggunakan alat khusus yang bernama canting. Batik sebagai bahan tekstil menggunakan lilin batik atau malam yang berfungsi untuk membuat pola gambar dan dapat juga digunakan sebagai yat perintang agar pada saat pencelupan warna tidak larut pada kain. Yat warna sintetis memiliki keunggulan, namun yat warna sintetis dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan karena pewarna sintetis memiliki sifat yang sulit terurai di alam. Hal ini mengakibatkan cahaya matahari tidak dapat masuk ke dasar perairan, sehingga mengganggu proses fotosintesis tumbuhan di dalam air. Oleh karena itu, dibutuhkan eksplorasi untuk bahan-bahan alami dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini sebagai pewarna alami. Maka dari itu, diperlukan sumber alternatif yat pewarna alam. Contohnya tanaman alpukat ini. Tanaman alpukat dapat menjadi salah satu sumber alternatif yat pewarna alam. Bagian-bagian tumbuhan alpukat yang dapat digunakan sebagai yat pewarna alami pada bahan tekstil yaitu daun, kulit, batang pohon, biji, dan kulit alpukat. Kandungan fitokimia dari alpukat paling banyak ditemukan yaitu alkaloid, terpenoid, tanin, flavonoid, dan saponin. Selain ramah lingkungan, dengan menggunakan bahan pewarna alami juga dapat menghasilkan warna-warna batik klasik alami. Penggunaan yat pewarna alam sangat mudah dilakukan dengan proses yang sederhana. Yat warna alam juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu bahan alam yang mudah untuk ditemukan juga menghasilkan warna yang khas dan beragam, ramah lingkungan, sehingga memperkecil risiko yang ditimbulkan limbah batik. Dasar teori. Berdasarkan taksonominya, tanaman alpukat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyl, bangsa Rhanales, keluarga Laurus, marga Persei, jenis Persei americana Mill. Kandungan bioaktif yang telah teridentifikasi pada daun alpukat antara lain flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, polifenol, dan quercetin. Penapisan fitokimia daun alpukat menunjukkan adanya senyawa flavonoid, tanin, dan quinon. Total tanin pada alpukat dapat mencapai 22%. Tanin merupakan yat pewarna yang menimbulkan warna coklat atau kecoklatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa kain yang dicelupkan pada ekstrak daun alpukat memberikan warna coklat muda, gold, sampai coklat keabu-abuan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi yat fiksasi terhadap intensitas warna kain batik dengan pewarna alami limbah daun buah alpukat. 2. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi yat fiksasi terhadap ketahanan luntur kain batik dengan menggunakan pewarna alami limbah daun buah alpukat. Adapun tujuan penelitian, berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
1. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi atau fiksasi terhadap intensitas warna kain batik dengan pewarna alami limbah daun buah alpukat. 2. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi atau fiksasi terhadap ketahanan luntur kain batik dengan menggunakan pewarna alami limbah daun buah alpukat. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu jenis zat fiksasi, tawas dan tanjung, dan konsentrasi larutan fiksasi. Kemudian variabel terikat yaitu kualitas warna atau ketahanan luntur dari kain hasil celupan ekstrak daun buah alpukat. Yang terakhir menggunakan variabel kontrol yaitu rasio ekstrak daun buah alpukat dengan air sebesar 1:6 kg per liter. Frekuensi pencelupan yaitu 3 kali pencelupan dan durasi pencelupan selama 10 menit sebanyak 3 kali. Tahapan penelitian. Setelah memulai penelitian, selanjutnya identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan yang jelas bagi peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya. Kemudian, studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan dan landasan teori yang dapat diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya, percobaan pendahuluan dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah untuk memutuskan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Setelah itu, pengolahan dan analisa data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilakukan dengan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan rancangan percobaan. Analisa data perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara pelakuan dan penelitian. Selanjutnya, cara kerja penelitian. Yang pertama, pembuatan larutan zat warna alami daun alpukat. Disiapkan sebanyak 20 gram serbuk daun alpukat, kemudian ditambahkan air sebanyak 200 ml. Setelah itu diaduk secara merata dan disaring. Selanjutnya, proses mordanting awal. Kain mori berukuran cm x 10 cm dimasukkan dalam panci perebusan, ditambahkan larutan mordan tawas 6 gram, ditambahkan air sebanyak 3 liter. Kain mori direbus pada suhu 85-90 derajat Celcius selama 40 menit. Kemudian kain mori diangkat dan diatuskan. Selanjutnya, persiapan larutan fiksasi. Disiapkan bahan fiksasi tawas dan tanjung. Setiap perlakuan disiapkan air sebanyak 500 ml. Ditimbang masing-masing bahan fiksasi sesuai dengan konsentrasinya. Kemudian dicampurkan bahan fiksasi dan air diaduk merata. Diamkan selama 12 jam. Diambil larutan beningnya dan disaring menggunakan kain saring dan larutan siap digunakan. Terakhir, proses fiksasi pewarna daun alpukat. Kain mori di mordanting awal diwarnai menggunakan bahan pewarna alami daun alpukat dengan cara dicelupkan sebanyak 15 kali. Kemudian, kain yang telah kering dilakukan proses penguncian warna atau fiksasi sesuai faktor-faktornya. Proses terakhir adalah mencuci kain batik tersebut dan kemudian mengeringkannya dengan menjemurnya. Selanjutnya, terbentuk kain terwarnai yang telah difiksasi sesuai perlakuan. Setelah itu, kain tersebut diuji berdasarkan ketahanan luntur dan intensitas warna. Selanjutnya, metode analisis. Analisis data pada penelitian ini meliputi pengujian fisik sesuai hasil pengujian warna atau fiksasi kain batik yang meliputi pengujian ketahanan luntur warna kain terhadap pencucian rumah tangga, pengujian ketahanan luntur warna kain terhadap gosokan. Hasil data uji ketahanan luntur warna yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Nah, ini referensi-referensi yang saya gunakan untuk proposal penelitian yang telah saya buat. Adapun jadwal penelitian yang sudah saya buat dari mulai perizinan penggunaan laboratorium teknik kimia UMS sampai dengan pembuatan laporan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.